Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 22130073. Pada presentasi kali ini, judul materi saya adalah rancang bangun sistem pengangkat jemuran otomatis dengan sensor hujan berbasis Arduino Atmega 328. Bab 1, latar belakang. Pendahuluan. Umumnya masyarakat Indonesia memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaiannya dicuci. Namun, saat kondisi cuaca tidak dapat diprediksi seperti yang terjadi pada masa pasca roba, menjemur pakaian menjadi pekerjaan sangat merepotkan. Dalam kondisi seperti ini, orang akan membuang waktu dan tenaga hanya untuk menjemur dan mengangkat pakaian berulang-ulang. Salah satu cara agar pakaian dapat dijemur dengan memanfaatkan sinar matahari yang ada secara optimal dan juga dapat menghemat waktu serta tenaga adalah dengan membuat alat penggerak jemuran yang dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis. Alat ini dirancang untuk bekerja secara otomatis, mengeluarkan pakaian saat cuaca cerah untuk dijemur dan menarik masuk pakaian ke tempat yang aman saat terjadi hujan. Dengan demikian, sinar matahari yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjemur pakaian, sehingga memungkinkan pakaian menjadi kering dengan baik dan juga menghilangkan kerepotan orang untuk mengangkat jemuran saat hujan dan menjemurnya kembali ketika cuaca cerah yang dilakukan secara manual. B. Rumusan masalah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana merancang penggerak alat jemuran pakai otomatis berbasis Arduino Uno Atmega 328 yang bisa membantu meringankan manusia dalam mengangkat jemuran pada saat turun hujan dan saat hari sudah malam. C. Batasan masalah. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada 1. Alat ini dirancang bekerja untuk jemuran dengan massa total 1.100 gram atau sebanding dengan 5 potong pakaian. 2. Mikrokontroler yang dipakai adalah Arduino Uno. 3. Sensor saya yang digunakan adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Keempat, sensor hujan yang digunakan adalah sensor air. Dan yang terakhir, penggerak jemuran yang digunakan adalah motor DC. D. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu merancang penggerak alat jemuran otomatis. Menciptakan suatu sistem penggerak alat jemuran pakaian otomatis berbasis Arduino Uno Atmega 328 yang dapat secara efektif mengangkat jemuran secara massa total 1.100 gram atau setara dengan 5 potong pakaian. Kedua, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian tugas akhir ini adalah membantu meringankan kegiatan menjemur pakaian dalam rumah tangga dengan menggunakan penggerak alat jemuran otomatis. 2. Tinjauan pustaka. Spesifikasi. Berikut ini adalah spesifikasi Arduino Uno yang akan dipakai dalam pembuatan proyek jemuran otomatis ini. Itu terdiri dari mikrokontroler Atmega 328P, konektor USB yaitu USB-B, pin LED bawaan dengan angka di sampingnya seperti berikut ini. B. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian rancang bangun dan desain yang bersifat menghasilkan suatu bentuk alat yang diaplikasikan di tempat jemuran. Dengan alat ini dapat menarik jemuran apabila terjadi hujan dan menjemur pakaian ketika adanya cahaya matahari. Alat ini menggunakan sensor LDR dan sensor pendeteksi air hujan. Penelitian ini dimulai dengan merancang rangkaian elektronik sampai pada membuat listing program untuk Arduino. Alat ini dirancang agar ketika sensor LDR mendeteksi cahaya terang atau redup, motor DC akan berputar sesuai dengan perintah yang diberikan. Kemudian, ketika sensor hujan mendeteksi ada air hujan, maka motor DC juga akan berputar sesuai perintah yang diberikan. Blok diagram sistem yang dirancang dapat dilihat di bawah ini. Berikut gambaran dari rangkaiannya.
yaitu dari Arduino Uno, sensor LDR, sensor hujan, lanjut ke relay, lanjut ke motor DC yang menggunakan tegangan 220 volt dan adaptor 5 volt. C. Landasan teoritis. Sistem kendali. Sistem kendali adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja sama-sama secara timbal balik dan membentuk konfigurasi sistem yang akan memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Hasil ini sering dinamakan sebagai tanggapan sistem. Sistem kendali juga dapat diartikan sebagai proses pengaturan atau pengendalian terhadap suatu atau beberapa besaran, sehingga berada pada suatu harga tertentu. Pengendalian berkaitan erat dengan strategi yang memungkinkan sebuah pengendali yang berperan sebagai otak dalam sistem pengendalian mengarah gerakan dari sebuah alat terkendali dengan perantara aktuator dan menerima respon dari sensor yang memiliki oleh alat terkendali tersebut ke pengendali. Strategi inilah yang dikenal memiliki alat sebagai teori pengendali. Jadi, dalam sistem pengendalian ada 3 komponen utama yang saling berhubungan, yaitu sensor, aktuator, dan controller. Kedua adalah sensor. Sensor adalah suatu elemen pada sistem mekatronika atau sistem pengukuran yang menerima sinyal masukan berupa parameter atau besaran fisik yang mengubah menjadi sinyal atau besaran lain yang dapat diproses lebih lanjut untuk nantinya dapat ditampilkan, direkam, ataupun sebagai sinyal umpan pada sistem kendali. Piranti ini memberikan informasi kepada sistem controller mengenai apa yang terjadi di lingkungan. Parameter fisik yang diukur antara lain posisi, jarak, gaya, tegangan, temperatur, gerakan, akselerasi, cahaya, suara, dan magnet. Selanjutnya itu motor DC. Motor DC atau motor arus searah jarang digunakan pada aplikasi industri umum karena semua sistem listrik dilengkapi dengan perkakas arus bolak-balik. Meskipun demikian, pada beberapa aplikasi tertentu justru lebih menguntungkan jika menggunakan motor DC. Motor arus searah digunakan dengan kontrol torsi dan kecepatan dengan rentang lebar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Jika arah medan atau arah aliran arus pada jangkar dibalikkan, maka putaran motor akan terbalik. Input daya bisa dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali I, di mana P merupakan daya kerja motor dalam satuan watt, dan V tegangan motor dalam satuan volt, dan I arus motor dengan satuan ampere. Dan yang terakhir yaitu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Biasanya mikrokontroler terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, memori, input atau output tertentu, dan unit pendukung seperti ADC, Analog to Digital Converter, yang sudah terintegrasi di dalamnya. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu rancang bangun. Satu adalah alat. Berikut alat yang saya pakai, yaitu Arduino Uno atau mikrokontroler Arduino lainnya. Dan yang saya pakai adalah Arduino Uno, Atmega. Kedua, motor DC atau servo motor untuk menggerakkan mekanisme pengangkat jemuran. 3, driver motor. 4, sensor hujan. 5, sensor kendali jemuran. 6, relay atau transistor untuk mengendalikan motor. 7, breadboard dengan kabel jumper. 8, baterai atau catu daya eksternal. 9, mekanisme pengangkat jemuran. Dan yang terakhir, saya akan memakai kotak atau wadah untuk melindungi komponen dari cuaca. Dan bahan yang saya pakai yaitu 1, kayu atau bahan lain untuk bingkai dan struktur penyangga jemuran kabel listrik. 2, sekrup atau baut untuk perakitan mekanisme dan struktur. 3, pelindung cuaca. Dan berikut merupakan flowchart dari rangkaian proyek ini, yaitu bisa dilihat
seperti ini. Nah, yang berawalan dari mulai, kemudian dari inisialisasi. Mulai dengan menginisialisasi program Arduino. Kemudian tentukan variabel dan setting awal. Selanjutnya cek Arduino, yaitu lakukan pemeriksaan koneksi dan status Arduino. 2. Pastikan Arduino berfungsi dengan baik sebelum melanjutkan. Selanjutnya, baca data sensor LDR dan air. Ambil nilai sensor cahaya LDR untuk menentukan apakah terkena cahaya atau tidak. Selanjutnya, baca data sensor AIIR untuk mendeteksi kelembapan atau hujan. Keempat, pengecekan cahaya LDR. Jika sensor LDR mendeteksi cahaya, aktifkan output Arduino untuk mengoperasikan jemuran keluar. Jika tidak ada cahaya, lanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, pengecekan hujan. Jika sensor AIR mendeteksi kelembapan atau hujan, aktifkan input Arduino untuk mengoperasikan jemuran masuk. Jika tidak ada hujan, lanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, tampilkan LCD. Sajikan informasi pada LCD berdasarkan hasil pembacaan sensor keputusan yang diambil. Misalkan, tampilkan status jemuran, kondisi cahaya, dan keberadaan hutan. Dan yang terakhir, selesai. Akhiri program setelah semua langkah selesai dieksekusi. Ulangi proses dari awal setelah beberapa interval atau sesuai kebutuhan. Masuk kepada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari alat rancang bangun sistem jemuran otomatis berbasis Arduino adalah sebagai berikut. 1. Alat rancang bangun sistem jemuran otomatis berbasis Arduino terbagi atas beberapa komponen, yaitu adaptor 5 volt, Arduino, sensor LDR, sensor hujan, motor sinkronus, AC, tali dan katrol, relay, dan limit switch. Tahapan awal pembuatan alat rancang bangun sistem jemuran otomatis berbasis Arduino ini adalah dengan membuat rangkaian pada aplikasi Eigel untuk menggambarkan, kemudian merangkai hardware dan membuat programnya dengan menggunakan software Arduino IDE. Setelah itu diuji coba. Dan yang kedua, rancang bangun sistem jemuran otomatis ini bekerja apabila sensor hujan mendeteksi adanya air, kemudian menarik jemuran ke dalam rumah. Kemudian, apabila sensor LDR mendeteksi cahaya terang, maka jemuran ditarik keluar oleh motor. Begitu sebaliknya, apabila sensor LDR mendeteksi redup atau redup, maka jemuran tertarik masuk ke dalam rumah. Dan apabila alat ini atau sensor hujan mendeteksi adanya air hujan, tapi sensor LDR juga mendeteksi cahaya terang, maka jemuran akan tetap masuk ke dalam rumah. Sekian dari presentasi online saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Macaro San, celia San. Pergi si San.